Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal wuduh wa rusul wa tawbatin rusul wa salahil jasadi wa ruh ila hawdatin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifu hadzal kitab al-Imam Abu Isa Tirmidzi wa ila Syekh Mazalah وإلى شعب المرزوقين وإلى جميع مشايخنا ومعلمنا آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله القهار العزيز الغفار وقوي الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratan mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati semuanya, para asatidz dan para jamaah semua yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabul, Allah ijabah segala hajat keinginan kita, dan Allah senantiasa bimbing gerak langkah kita, dan senantiasa Allah berikan sehat walafiat ya atas segala penyakit kita. Allah berikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya senantiasa gerak langkah kita, niat ikhlas kita semuanya sebagai amal kebaikan, pemberat timbangan di yaumil akhir nanti, sebagai bukti kecintaan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doain buat Ustaz Jahud dan semua yang sedang sakit, ya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan sehat walafiat ala hadhihi niyyah bin niyyati sihah wal afiyah wassalamah wal barakah. لأستاذنا مسعود وإلى جميع مشايخنا ومعلمنا شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bihusni adabihi fid dunya wal akhirah. Insyaallah kita teruskan bab yang ke-10. Sebenarnya ada bab 9. Bab 9 itu tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti di bab-bab terakhir itu juga ada menyambung tentang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kita gabung aja ya di bab yang ke-9 ini dengan bab-bab terakhir. Ya, bab-bab terakhir itu juga diteruskan bagaimana kehidupan ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya di bab yang ke-52. 52 itu ada lagi ya babun ma jaa fi 'aisyin nabi. Jadi ada bab yang terus yang melanjutkan tentang bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya kita udah bahas tentang bab libas ya, libasu Rasulillah, bajunya, pakaiannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana cara ya pakaiannya Rasul, kemudian juga bagaimana bentuk pakaiannya Rasul dan bahkan warna yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah kita jelaskan, sudah kita baca di bab ke-8 ya tentang bagaimana libas Rasulillah, pakaiannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita lanjut ke bab 10. Babun ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ya khuf ya alas kaki ya khufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khuf atau alas kaki. Jadi khuf itu alas kaki atau sepatu yang memang terbuat dari kulit. Ya, nanti permasalahannya bagaimana memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah berwudu kemudian hanya mengusap bagian atas dari khuf tersebut. Ya. Jadi kalau sekarang mungkin seperti kaos kaki. Tapi nanti bagaimana pendapat para ulama ketika khufnya Rasulullah itu disamakan dengan kaos kaki zaman sekarang. Ya, apakah sama, apakah bisa ya kita hanya membasuh bagian atasnya saja seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuknya seperti sepatu ataupun seperti alas kaki atau kaos kaki tapi terbuat dari kulit, baik yang zahirnya maupun yang batinnya, baik bagian luarnya ataupun bagian dalam, semuanya kulit. Ya, jadi nggak ada bahan yang lain, yang nggak ada parasut bagian dalam, nggak ada. Pokoknya luarnya sama dalamnya itu kulit. Nah, itu khufnya Rasulullah. Kemudian tingginya sampai menutupi mata kaki. Ya, jadi khufnya Rasulullah itu sampai menutupi mata kaki. Makanya Rasulullah memang pernah membasuh bagian atasnya. Nah, karena memang kalau kita wudhu kan harus sampai mata kaki. Ya, bahkan untuk kesempurnaan wudu memang harus dilebihkan, jangan sebatas dari mata kaki, tapi memang lebih baik dilebihkan. Nah, kemudian juga cara memakainya Rasulullah itu, jadi sebelum beliau memakai khuf, ya Rasulullah memakai khuf itu beliau bersuci dulu, jadi berwudu dulu. Ya, jadi Rasulullah berwudu dulu kemudian memakai khuf. Nah, ketika nanti batal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah membasuh bagian atasnya saja.
ya, sampai tinggi mata kaki tersebut. Karena memang Jazirah Arab itu ketika musim dingin, ini makanya karena musim dingin, ya, karena dingin, musim dinginnya memang luar biasa. Ya, beda dinginnya dengan kita. Ya, kalau Jazirah Arab, yaitu kalau dingin luar biasa, ya, dingin sekali. Makanya Rasulullah ya tidak membuka khuf tersebut kemudian langsung dibasuh. Nah, itu seperti itu. Jadi musim dingin, ya, kemudian bagaimana Rasulullah memang mencontohkan kalau misalnya nanti kita merasakan musim dingin yang dahsyat, yang dinginnya luar biasa, kemudian kita punya khuf, maka ya sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita punya khuf, nanti dijelaskan khufnya itu seperti apa, ya. Jadi khufnya nggak sembarang khuf. Jadi khufnya, alas kaki yang terbuat dari kulit itu harus bagaimana yang sesuai dengan apa yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya para ulama membuat satu hukum ketika khuf ini disamakan dengan yang namanya kaos kaki. Ya. Kenapa? Karena sekarang orang itu menyamakan kaos kaki dengan khufnya Rasulullah. Jadi timbang pakai kaos kaki nggak mau dibuka, kemudian langsung dibasuh begitu aja. Ya, masih mending kaos kakinya baru. Ya, kaos kakinya udah seminggu, ya, ketika wudhu dibasuh terus, ya, apa? Ya, dan nggak pantas, ya, nggak pantas kalau di wilayah kita, ya, di daerah kita emang nggak pantas, nggak cocok, ya. Apalagi, ya, bagaimana kalau di masjid kita kan di musola terkadang pakai karpet, ya. Kesian orang ketika memang kaos kaki, ya, kita udah seminggu nggak kita ganti, kemudian kena air, ya, kemudian kena karpet. Nah, ini makanya para ulama ini mengatakan, misalnya salah satu fatwa, ya, para ulama di Yordania mengatakan, ya, ulama Yordania mengatakan, beliau mengatakan semuanya para ulama, gharibul jawar allati talbisu fi zamanina hadha wal ma'rufu fil aswaqi bainan nas mimma la yajuzul masha 'alaiha fi qaulil jamahil fuqaha. Para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya jawrab, yang namanya kaos kaki yang sudah ma'ruf dalam kehidupan kita, ya, yang sudah kita gunakan, yang sudah kita pakai, yang sudah beredar dalam masyarakat kita, mimma la yajuzul mas'a 'alaiha. Jadi nggak boleh yang namanya kaos kaki itu kita mau wudu nggak kita buka kemudian kita basuh, itu nggak boleh kata para ulama. Nah, ini pendapat yang disepakati oleh para ulama. Jadi nggak sama, jangan samakan khufnya Rasulullah dengan yang namanya kaos kaki yang kita pakai di zaman sekarang. Ya, terkadang tadi kita pengen simple atau males sehingga kita nggak mau buka kaos kaki, kemudian kita main basuh aja. Nah, kemudian bagaimana pendapatnya Imam Hanafi dalam qaul madhab al-Hanafiyah? Ya, dikatakan faqad ishtarata fuqaha'ul Hanafiyah. Jadi para ulama Hanafi mengatakan, mensyaratkan bagaimana khuf itu pantas, ya, boleh dibasuh. Ya, fil mu'tamad an takuna salihatan lil masyi 'alaiha masafatan farsakhan. Ya, dalam mazhab Imam Hanafi dikatakan bahwasanya alas kaki yang bisa dikatakan khuf itu adalah alas kaki yang kalau kita pakai jalan, ya, kita pakai jalan itu dia kuat, ya, bisa bertahan sampai masafatan farsahan, ya, masafah jarak farsah, ya, sekitar farsah itu sekitar kurang lebih 5 kilo, ya, 5,5 kilo atau 5.500-an meter, ya. Jadi yang namanya tadi kan bentuknya kulit,
ya, dalamnya kulit kemudian luarnya kulit. Jadi kalau kulit itu ya kuat, ya, ketika dipakai jalan ya sampai 5 kilo itu kuat. Nah ini para ulama Hanafi mensyaratkan. Jadi kalau misalnya kita mau pakai seperti khufnya Rasul, itu khuf atau alas kaki yang kita pakai, misalnya kaos kaki yang kita pakai itu dia bisa tahan ketika digunakan berjalan sampai 5,5 kilo. Ya kira-kira nih kaos kaki kita kuat enggak kalau kita pakai jalan sampai 5 kilo? Kuat enggak? Kaos kaki doang, jangan pakai sepatu, tapi pakai sepatu. Ya, kaos kaki doang kita pakai jalan, ya bisa nggak tahan sampai 5 kilo? Ya rasanya nggak bisa, hancur. Ya, hancur kaos kaki zaman sekarang itu hancur. Nah, itu khufnya Rasulullah itu bisa bertahan karena memang kulit, ya, bagian atasnya kemudian bagian dalamnya. Nah kemudian dalam madzhab Imam Malik dikatakan washtarata fuqahaul Malikiyah, para imam ulama madhab Maliki mensyaratkan, ya, ladaihim fil mu'tamad, dalam pendapat mereka, mujalladun zahirun wa batin. Jadi alas kaki itu harus bentuknya kulit, ya, baik yang atasnya, bagian luarnya ataupun bagian dalamnya, ya. Kalau sekarang kan kaos kaki kita bahannya katun, ya. Nah, jadi nggak tahan, ya, nggak tahan untuk dipakai jalan, nggak kuat. Nah ini disyaratkan oleh para ulama Malik, Imam Malik, yang Malikiyah, dijelaskan bahwasanya harus kulit, baik bagian luarnya ataupun bagian dalamnya. Nah kemudian dalam madzhab Imam Syafi'i juga dilengkapi fil mu'tamad alaihim ayyamna'a nufudhal ma. Yang namanya alas kaki itu jadi nggak bisa tembus yang namanya air. Ya, jadi ini ulama saling melengkapi. Tadi Imam Hanafi mensyaratkan kuat dipakai jalan sampai 5,5 kilo. Kemudian dalam madzhab Imam Malik harus bentuknya kulit, baik bagian luarnya ataupun bagian dalamnya. Kemudian dalam madzhab Imam Syafi'i dijelaskan nggak boleh yang namanya alas kaki itu dia bisa nembus air. Ya, ini makanya bahwasanya khufnya Rasulullah itu kulit, ya, berbeda dengan kaos kaki yang kita pakai. Ya, makanya salah ketika ada orang hanya membasuh kaos kakinya saja. Ya, kalau mau dia pakai khuf yang memang sudah disyaratkan oleh para ulama.